Oke, silakan 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi yang cerah ini ya 11 Desember 2022 di penghujung ini barusan saja dilakukan deklarasi Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera wilayah Bogor dan dihadiri oleh Ketua Dewan Pimpinan Wilayahnya Bapak Ambardi. Dan yang lebih istimewa, deklarasi ini walaupun tidak dihadiri, memang belum kita hadirkan Bapak calon presiden kita Anies Rashid Baswedan, beliau mengirimkan khusus ya beri suara tentang selamat atas pelantikan dan deklarasi ini dan memberikan pesan-pesan yang sangat mendalam untuk para pengurus ini. Baik, di sini di samping saya ada Bapak Ambardi dan Bapak Zulhasmi, ketua terpilih dari wilayah Kota Bogor. Kami mohon kejelasan dari Pak Ambardi tentang deklarasi hari ini untuk wilayah kota atau wilayah kabupaten. Ini sudah kabupaten atau wilayah kota yang keberapa dan masih berapa persen yang akan lakukan deklarasi oleh Pak Ambardi? Oke, terima kasih Pak Haji Mursalim. Perkenalkan saya Muhammad Ambardi, koordinator wilayah untuk Jawa Barat dari DPP Anies. Untuk yang sudah deklarasi di Jawa Barat khususnya, karena saya tanggung jawabnya di Jawa Barat, itu lebih kurang sudah 80% yang sudah terbentuk kepengurusan dan terdeklarasi. Jadi ada sisanya sekitar 20%-an lagi sekitar di daerah-daerah yang daerah Pantura ya, kita belum itu dari wilayah timur sampai barat ya? Ya. Timurnya ujungnya sampai mana itu? Timurnya itu Priangan Timur, sampai Banjar. Ya, jadi dari Sumedang sampai Banjar itu namanya Priangan Timur. Iya. Kemudian kita sebut kalau di daerah itu Pantura. Nah, di sini yang kita sedang deklarasikan adalah Bogor Raya. Yang terdiri dari Kabupaten Bogor, Kota Bogor, yang alhamdulillah hari ini sangat luar biasa. Dukungan masyarakat itu dibuktikan dengan banyaknya tokoh-tokoh masyarakat yang ada di dalam kepengurusan DPD tersebut. Mereka ini ya para dibilang tokoh-tokoh kuat ya, karena di dalamnya ada para jenderal ya, namun bukan dewan jenderal ya, tapi para jenderal walaupun sudah purnawirawan, tapi akses beliau tentunya kita dan jadi pengurus semua tuh, yang jenderal purnawirawan itu semua ya. Jadi pengurus, jadi pembina dan ketuanya ini Pak Zulhasmi adalah jenderal purnawirawan dari Angkatan Udara. Masya ya, Allah. Marsikal muda ya Pak ya. Iya. Marsikal muda. Jadi luar biasa di Kota Bogor ini. Yang dimana Kota Bogor adalah bagian dari daerah kota unggulan kita untuk bergerak untuk meraih suara yang signifikan di Jawa Barat, karena Jawa Barat adalah sebagai basis Mas Anies Rashid Baswedan, mau tidak mau seperti itu, karena beliau dari Jawa Barat. Dan Jawa Barat ini kata orang politik, kunci kemenangan adalah bisa memenangkan Jawa Barat ditambah dengan Jawa Tengah atau Jawa Timur. Jadi tanggung jawab ya Pak Ambardi ya. Wah, luar biasa tanggung jawabnya kita. Berapa bayangan akan dimenangkan di Jawa Barat? Kita berharap bisa di atas 80%. 80%. Indikator-indikatornya adalah kita berharap, karena di Jawa Barat ini adalah pemilih-pemilih yang rasional, yang muslim. Dan Mas Anies ini ya kita tahu ketaatan muslimnya ya, akhlaknya luar biasa bagusnya. Dan itu pada umumnya mereka memilih Mas Anies melihat hal demikian, dari pendidikan, dari santun, dari akhlak. Jawa Barat sangat rasional dalam memilih. Insya Allah kita optimis pasti di atas 80%. Jadi kalau makin harapan seperti itu berarti tanggung jawabnya makin besar ya Pak Ambardi. Makin besar. Jadi jelas. Berapa persen yang akan dideklarasikan dari 20% itu, target waktu-waktunya sudah ada komunikasi dengan mereka? Kita sudah terkomunikasi, insya Allah. Mungkinan kita kemarin ditargetkan oleh DPP itu rampung bulan Februari, itu udah rampung semuanya untuk Jawa Barat. Nah, setelah rampung deklarasi dan pembentukan,
Nah, kita akan mengadakan ya semacam apel siaga atau dalam bentuk rapat kerja wilayah. Seperti itu. Nah, saat ini daerah-daerah yang sudah kita deklarasikan sudah membuat yang namanya kita sebut forum konsolidasi daerah ya atau FKD untuk tingkatan-tingkatan, misalnya daerah di Blok Periangan Timur. Besok mungkin kesiapan Pak Zul ya untuk kita bikin yang namanya forum konsolidasi tingkat Bogor Raya bersama Kabupaten Bogor dan Depok. Nah, di dalam deklarasi itu hanya sekedar mendeklarasikan atau adakah tugas-tugas yang dibebankan kepada mereka pengurus dari DPW ini? Misalnya kalian apa harus seperti ini, cek balance-nya seperti ini, itu ada tugas-tugas seperti apa ke mereka atau dipasrahkan kepada mereka masing-masing? Ya, terima kasih. Dalam hal tersebut kita tidak membebankan karena relawan ini kan sifatnya sukarela. Kita ada prinsip yang namanya ada 5 prinsip. Salah satu prinsipnya adalah partisipasif, mandiri, heterogen, ya, kolaborasi dan santun. Ya, dari kelima hal inilah kita selalu memaparkan kepada mereka yang ingin gabung dengan Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera. Siapkah dengan seperti ini? Kalau siap nanti kita bimbing bagaimana cara mendeklarasikan menurut versi kita. Tidak ada pemaksaan. Gitu. Iya. Baik. Beralih dulu kepada Bapak Assalamualaikum Pak Zul Hasmi. Pak Zul Hasmi. Ya. Selamat Pak Zul Hasmi terpilih menjadi ketua untuk wilayah Bogor Kota. Tetapi memang kalau terpilih jadi ketua pada saat ini bukan menjadi sudah terpilih jadi bupati atau gubernur. Ini menjadi terpilih untuk dibebankan tugas yang sangat berat, amanah untuk bagaimana memenangkan, bagaimana memotret keadaan di wilayah kekuasaan Bapak untuk bisa memaksimumkan, dan wilayah Bogor Kota ini isinya orang intelektual semua Pak ya. Jadi cocoklah kalau Bapak sebagai artinya apa itu mantan TNI gitu ya. Itu saya kira sangat tahulah tugas-tugas di darat seperti apa ya. Mungkin bisa Bapak sampaikan tentang sambutan menjadi ketua dan apa yang akan dilakukan. Ya. Terima kasih. Saya panggil Om Lim aja ya. Ya, terima kasih Om. Ya, itulah kita relawan. Relawan itu bekerja rela tanpa pamrih. Jadi tidak ada dari panitia atau pengurus DPP Kota Bogor ini yang berharap kalau saya jadi pengurus saya melakukan ini saya dapat apa. Jadi tidak ada. Itulah relawan. Itu yang kita tanamkan kepada teman-teman kita. Kita bekerja ikhlas hanya untuk bercita-cita mendapatkan pemimpin yang berkualitas. Betul. Seperti yang ada pada diri Pak Anies. Itu yang kita sampaikan ke mereka. Dan kita dibentuk hanya tidak sekedar DPP saja. Kita sudah membentuk sampai ke jajaran ke presidium di bawah pada tingkat kecamatan. Yang insya Allah nanti pelan-pelan kita sampai tingkat desa kita bentuk. Itu target kita. Seperti yang diamanahkan oleh DPP tadi, kita coba meraih kemenangan itu di atas 80%. Ada berapa kecamatan di wilayah kota ini, Pak? Kota ada 5 kecamatan. Tadi semua ketua-ketua sudah hadir. Ketuanya hadir. Kemudian tugas berikutnya adalah bagaimana mengembangkan tingkat kecamatan berkembang ke tingkat desa. Itu Pak. Bapak, kita berharap tentu Bapak sebagai purnawirawan ya, tahu persis tentang bagaimana pemetaan jadi kekuasaannya itu. Jangankan hanya kecamatan, desa dan dusun-dusun itu harus tidak boleh ada yang luput bahwa mereka harus menjadi, kalau istilah sana menjadi domba itu menjadi garapan kita. Jadi mungkin apa yang akan dilakukan Pak terhadap? Insya Allah dalam waktu dekat sesuai dengan visi misi dari DPP. Yang pertama kita akan berkolaborasi dengan silaturahmi dengan semua elemen masyarakat, baik itu dari partai, dari ormas, dari apa saja yang bisa kita sambangi untuk bersilaturahmi untuk menjelaskan kepada mereka bahwa pemimpin yang kita ingin itu adalah pemimpin yang sekelas Pak Anies. Itu yang ingin kita sampaikan ke tingkat bawah ke masyarakat. Mudah-mudahan pemahaman yang rata-rata orang Bogor, orang berpendidikan, dia melihat ini dengan logika, dengan kecerdasannya dia, bahwa dia setuju apa yang kita sampaikan. Dan kita berharap juga partisipasi masyarakat ini nanti kalau kita sudah bisa menjelaskan bagaimana Pak Anies, kenapa kita memilih Pak Anies, mereka juga ikut mau sebagai ujung tombak kita menjelaskan kepada yang lain yang mungkin
ada kelompok yang tidak bisa kita sentuh atau tidak kita raih gitu Ya. kira-kira. Mungkin apa pesan untuk pengurus atau orang-orang wilayah kota sekitar 1-2 menit? Terima kasih untuk semua pengurus DPP Kota Bogor. Saya berharap begitu kita declare dan dikukuhkan tadi, maka ini langkah awal kita untuk memperlihatkan tanggung jawab moral kita untuk mensukseskan mempublikasikan Pak Anies dan meningkatkan elektibilitas Pak Anies di Kota Bogor. Itu tanggung jawab moral kita yang harus kita laksanakan ke depan. Baik, terima kasih. Pak Ambardi, mungkin pesan terakhir untuk kesempatan menyapa wilayah di Jawa Barat dan orang-orang yang sudah Bapak Ya, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kita selaku relawan, ya tentunya kerja-kerja kita memang harus didukung oleh kerja-kerja ikhlas yang menghasilkan hal-hal yang sangat mulia. Ya, marilah kepada seluruh relawan kita bergerak tanpa batas sehingga membuat Mas Anies Rashid Baswedan menjadi presiden di 2024. Demikian. Ya, baik. Terima kasih. Baik, saudara sekalian, pemirsa yang mulia, kita ucapkan selamat kepada Bapak Ambardi dan Bapak Zul Azim yang barusan saja mendeklarasikan untuk wilayah Bogor Kota, dan semoga tetap semangat, tetap maju, tidak ada waktu berhenti mulai dari sekarang sampai nanti kita melakukan pendaftaran beliau Anies Rashid Baswedan menjadi capres yang resmi. Baik, semoga kita dalam selalu lindungan Allah dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya? Ya, cukup. Ya.